Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wijaya Putra dengan NPM 1G01927. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar JIP Unip. Pada mata kuliah Math for Life ini, yang mana dosen pengakunya yaitu Pak Irfan Supriyatna MTD, saya akan memaparkan produk saya, yaitu SDM atau Storage Dam Miniatur, yang merupakan sebuah produk yang digunakan untuk memberikan pemahaman konsep debit, volume, dan waktu kepada anak-anak atau siswa-siswi di sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Dan untuk itu kita buat produk ini demi memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa dan siswi. SDM ini atau Storage Dam Miniatur ini termasuk ke dalam media pembelajaran yang menerangkan konsep-konsep berbagai ilmu matematika, terutama volume, debit, dan waktu, dimana pada produk tersebut telah dibuat sedemikian rupa seperti replika bendungan pada umumnya, yang pada akhirnya kita gunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan tidak hanya untuk matematika, SDM ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran untuk menunjang pembelajaran di mata pelajaran lainnya seperti IPA, IPS, ataupun bahasa Indonesia. Untuk analisis SWOT-nya itu sendiri, pertama kita mulai dari strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yang pertama, tahan lama. Kenapa tahan lama? Karena bahan pembuatannya yaitu kertas telur atau kertas karpet telur itu yang telah dibubukkan, dihancurkan, lalu dibuat dan ditaruh dalam sebuah kotak berbentuk balok yang di dalamnya itu memiliki alas. Nah, di sana kita tidak memberikan tutup, tapi karena digunakan, jadi kita kosongkan tutupnya. Dan kekuatan dari ini yaitu durability-nya yang tahan lama. Untuk kelemahan itu yang paling utamanya adalah berat, karena jujur produk ini bisa mengkonsumsi tenaga yang sangat banyak untuk memindahkannya, sehingga tidak terlalu efisien. Sebenarnya rancangan awalnya itu bukan kertas karpet telur melainkan semen, cuman untuk semen itu akan terlalu berat, jadi kita gantikan alternatif lain yaitu kertas karpet telur, walaupun dalam pembuatannya juga kita merasakan bahwa produk ini cukup berat sehingga membutuhkan 1-2 siswa untuk mengangkat. Untuk opportunity atau peluang, jelas peluang media pembelajaran ini sangat besar, karena sepengetahuan saya berdasarkan analisis pasar yang telah saya lakukan, belum ada yang membuat produk miniatur bendungan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan walaupun jika ada yang membuat, itu sasarannya bukan untuk sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan belajar di pembelajaran volume, debit, dan waktu. Lalu untuk hambatan yang paling jelas adalah asumsi guru mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran bagi beberapa guru itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan, walaupun sebenarnya media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat besar untuk menunjang pembelajaran. Dan demi memperjelas lagi produk yang saya buat, kita langsung saja ke ulasan produk. Oke, dan ini merupakan produk yang telah saya buat dengan nama SDM atau Storage Dam Miniatur. Jadi untuk bagian volume atau bagian bendungan untuk menampung air, yaitu ini menjadi tempat untuk memberikan pemahaman mengenai konsep volume atau konsep volume di sini. Dan untuk menggunakan konsep debit, kita gunakan pada sini. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Ini untuk memberikan pemahaman mengenai konsep debit. Dan untuk waktu, yaitu ketika kita meletakkan air di sini, menuangkan air di sini, kita buka pintu airnya dan airnya akan keluar melalui saluran ini. Ini merupakan saluran irigasi atau saluran buangan bendungan, dan ini merupakan biasanya ini menjadi badan bendungan sungai.
Mana ketika air sudah meluap biasanya keluar lewat sini. Tapi untuk storage dam atau bendungan penampung air biasanya menggunakan satu tutup pintu saja. Jadi memang airnya dikhususkan ditampung dan akan digunakan di sini. Ini biasanya tidak digunakan karena ketika kita meletakkan air di sini sebagai bendungan penampung air, maka sebaiknya itu memang keluar dari sini. Kalau lewat dari sini itu bisa membahayakan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya, karena bendungan penampung air itu biasanya dekat pada lahan-lahan yang memiliki kecenderungan kekurangan air, sehingga memang lebih baik disalurkan di sini. Oke, kita langsung saja pada pemaparannya. Untuk melakukan percobaan sebaiknya ini digunakan pada luar kelas, tapi karena ada beberapa modifikasi yang saya lakukan sehingga pada bagian ujung tersebut terdapat selang sehingga bisa digunakan dalam kelas. Langsung saja kita coba. Kita rapatkan tutupnya dulu, kita tuangkan air. Lalu kita buka pada pintu air ini. Airnya akan turun dan jatuh kepada tempat atau wadah yang telah kita berikan sebelumnya, sehingga walaupun ini ditaruh air lagi, akan tetap keluar pada bagian bawah tersebut. Nah, di bagian ujung sana itu terdapat saluran airnya. Dan untuk menggunakan ini sebaiknya kita menyiapkan tisu itu untuk mengelap setelah kita melakukan ini, karena ini walaupun sudah kita berikan cat waterproof atau yang tahan air atau anti air, tapi yang namanya kertas pasti akan menyerap air, dan itu akan menyebabkan produk ini akan terus-terusan basah atau lembab, sehingga kita memerlukan kain atau tisu atau apapun yang bisa kita gunakan. Oke, sekian penggunaan atau pemaparan produk dari saya akhiri untuk ulasan dari produknya. Baiklah, sekian pemaparan produk dari saya, ulasan produk dari saya mengenai berbagai hal seputar produk tersebut. Semoga video ini dapat membantu kita untuk siapapun yang menonton dari kalangan manapun. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.